Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Qaulidiyah Al-Ahmadiyah Nusantara dari wilayah Riau. Di sini kita akan lebih tepatnya bukan dakwah tapi bincang-bincang seputar-putar ulama pewaris Nabi, atau lebih tepat ulil amri minkum. Di dalam syahadat itu tidak ada kata-kata Nabi, tapi lebih tepatnya Allah dan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mungkin ada sedikit yang mesti kita ketahui antara Nabi Muhammad bin Abdullah adalah seorang manusia, sementara Rasulullah Muhammad adalah nurnya Allah. Itu sifatnya qadim, dia awal dan dia juga akhir. Kalau saya mau berbicara dalil atau hadis mungkin tidak pas, tapi lebih tepatnya kita berbicara secara logika ilmiah aja. Saat khalifah pertama Nabi Adam ditiupkan sebagian rohnya sama Allah, dia mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari sini kita mengetahui Rasulullah Muhammad ini sifatnya qadim, baku, kekal dan mutlak. Sementara saat Adam mengucapkan itu, Nabi Muhammad atau Muhammad bin Abdullah belum ada. Secara logika kita itu tidak mungkin tertuju kepada seorang Nabi Muhammad bin Abdullah. Disinilah kegagalan pemahaman kita mungkin. Terus saat Nabi bertayat awal dengan terakhir, Nabi sendiri mengucapkan kata-kata wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di situ tidak juga disebut Nabi Muhammad, tapi Muhammad Rasulullah. Nah, di sini kita bisa berpikir antara Nabi Muhammad, seorang manusia biasa seperti kita, itu beda dengan Muhammad sebagai Rasulullah. Di sini kekeliruan kita memahaminya, tapi dia adalah dalam unsur yang sama, dalam wadah yang sama. Jadi di dalam setiap kata-kata dan bahasa yang disampaikan dari corongnya Nabi Muhammad itu ada 3 dimensi. Ada dia menyampaikan kalamullah, ada dia menyampaikan hadits qudsi sebagai rasul, kalamullah dia menyampaikan sebagai Allah. Hadis kursi
dia menyampaikan sebagai Rasulullah. Hadis, dia menyampaikan dia adalah seorang manusia biasa. Ada 3 entitas di dalam satu wadah. Berarti ada 3 dimensi yang kita pahami di dalam Nabi Muhammad ini. Ada Nabi Muhammad sebagai seorang manusia, dan ada Muhammad sebagai Rasulullah. Dan yang 3 adalah menyampaikan kalam Allah. Kalam Allah berarti berita langit dari Allah. Setelah dia berlindung, Nabi Muhammad ini mewarisi ilmunya ke al-ulama warasatul anbiya, atau wali yang mursyida. Yang Rasulullah tetap baku, kodim, tidak akan berubah-ubah. Dia awal, dia juga akhir. Yang berlindung adalah Nabi Muhammad bin Abdullah yang lahir di Mekah. Tentu wadah berikutnya tidak lagi disebut Nabi Muhammad karena hataman Nabi. Ada ayatnya hataman Nabi, tapi tidak ada hataman Rasul. Jadi di akhir zaman ada seorang manusia mewarisi estafet kerohanian Nabi Muhammad. Itulah yang disebut al-ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum. Ulil amri minkum ini atau Nabi Muhammad ini adalah wadahnya. Dia akan bertukar-tukar sesuai zamannya, karena setiap yang bernyawa dia akan mati. Tapi Rasulullah Muhammad, dia tidak akan pernah mati. Ibarat contoh seorang presiden yang mati, Soekarno, presiden tetap lanjut. Antara presiden dengan wadahnya itu berbeda. Antara Prabowo dengan presiden itu adalah 2 unsur yang berbeda. Ini yang mesti kita pahami. Di akhir zaman banyak orang mengatakan Rasulullah itu sudah mati. Kalau seandainya dia mati, Allahnya tentu tidak ada. Karena Allah dan Rasul itu adalah satu kesatuan, bertali, kodim. Itu yang disebut di Al-Maidah 35, tali wasilah. Carilah jalan menuju Allah, sambungan menuju Allah. Karena satu ujungnya sama aku, satu ujungnya lagi sama kekasihku. Zaman Nabi Musa, kekasihnya ya Nabi Musa. Zaman Nabi Ibrahim, hatamnya Nabi Isa pindah ke Ibrahim, pindah ke Isa, dan pindah ke Nabi Muhammad. Setelah Muhammad berlindung, pindah ke al-ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum. Inilah yang di zaman kita, supaya kita tidak terjebak di masa lalu. Karena kata-kata di dalam An-Nisa 59, taati Allah, ati Allah, wa ati Rasul, ulil amri minkum, orang dikuasakan antaramu. Kita tidak mungkin menaati Allah yang di ujung akhirat tertinggi tanpa melewati rohani Rasulullah yang di akhirat. Sifatnya kodim, dia tidak akan berubah-ubah. Yang berubah adalah pembawanya yang di dunia ini, yang satu dimensi dengan kita.
Kalau dulu uli amri minkumnya adalah Nabi Muhammad, sekarang adalah al-ulama warasatul anbiya. Supaya kita tidak terjebak di nostalgia. Karena hari kemarin itu adalah masa lalu, tidaklah nyata. Hari yang akan datang pun juga tidak nyata. Yang nyata itu adalah hari yang sekarang, saat ini. Carilah seorang manusia pembawa tali wasilah itu di zaman kita masing-masing, yang di Al-Maidah 35 itu. Setelah kita menemukan manusia itu, kita akan tersambung kepada Allah melalui rohani Rasulullah. Karena kita tidak mungkin kenal Allah tanpa melalui Rasulullah. Kita tidak akan mengenal Rasulullah tanpa mengenali ulil amri minkum, atau orang yang dikuasakan di antaramu, di kaummu sendiri. Atau ya, di Al-Taubah 128, Rasulun min anfusikum, Rasul di kaummu sendiri. Karena kita tidak mungkin berhubungan langsung dengan Allah. Allah itu maha mutlak, sementara kita relatif. Itu sudah tidak mungkin, sudah jauh berbeda. Jadi temukanlah tali wasilah kodim ini antara jasmani untuk masuk ke alam rohani, antara syariat masuk ke hakikat, antara dunia ke akhirat. Baru kita sampai ke ujungnya akhirat. Maliki yaumiddin, akulah raja di langit akhirat tertinggi, atau di aras. Ini memang sulit untuk disampaikan. Karena kita tidak mungkin langsung berhubungan dengan Allah tanpa melalui seorang pembawa tali wasilah di zaman kita sendiri. Karena di Asura 51 mengatakan tidaklah pantas Allah itu berbicara langsung kepadamu tanpa kecuali dengan 3 cara. Yang pertama di balik tabir, yang kedua melalui wahyu, yang ketiga melalui utusan. Utusan inilah yang sedimensi dengan kita, bisa kita lihat dan satu dimensi dengan kita di zaman kita sendiri. Utusan di kaummu sendiri, di At-Taubah 128 tadi. Orang inilah tali sambungannya. Allah aja turun ke dunia ini memakai utusan. Masa kita dengan cara kita sendiri, itu rasanya mustahil. Jadi marilah kita berpikir secara logika. Saya mungkin sekedar bincang-bincang tentang mengenai ini, karena secara logika nalar kita ada pertemuan kami. Allah sendiri yang mengatakan begitu. Siapakah yang bernama kami ini? Inilah yang mesti kita olah dan kita cari. Apakah Allah itu mengatakan dirinya kami, sementara Allah itu Esa? Sebetulnya Allah yang di ujung akhirat tertinggi itu tidak ada nama, tidak ada merek, tidak serupa apapun. Dia maha mutlak, tidak terdefinisi. Laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa apapun. Dia tidak punya nama di situ. Di alam akhirat pun
Dia tidak punya nama. Setelah di alam dunia ada seorang manusia pembawanya. Disitulah dia baru punya nama. Kena ada nama, pasti ada alamatnya. Setiap punya nama pasti ada alamatnya. Siapa nama Tuhanmu? Inilah yang sering keliru kita dalam memahaminya. Padahal banyak ayat mengatakan Allah itu zahir juga batin. Itu akan bertolak belakang, tidak akan pernah ketemu. Tapi kalau kita urai, Allah itu zahir, Allah itu batin, Allah itu jauh, Allah itu dekat, Allah itu rohani, Allah itu maha rohani. Itu tidak mungkin akan kita temukan. Tidak akan kau temukan surga di akhirat sebelum kita temukan di surga di dunia. Ini kata-kata yang kontradiktif, berlawanan, tapi diurailah satu-satu dengan nalar secara logika. Tentu ada seorang manusia yang bisa mengurai ini dengan secara akal ilmiah, yaitu adalah seorang guru rohani di zaman kita masing-masing, supaya kita tidak terjebak dengan nostalgia. Yang wajib itu mengikuti Rasul, bukan Nabi. Karena Rasul itu sifatnya kodim. Rasulullah itu kodim. Nabi Muhammad itu seorang manusia. Dia akan mati. Dia akan, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kerjaan dia sudah selesai. Dia adalah manusia yang panutan untuk contoh. Kalau contoh mengikuti, tentu ada yang diikuti. Kita tidak mungkin mengikuti dia lagi, karena dia udah tahatam, udah tamat. Dia udah menyerahkan ilmunya ke ulama warasatul anbiya. Sangat tipis sekali. Jadi kalau tidak masuk kita ke ranah ilmu fahami, itu sulit kita untuk menyambung. Di dalam kita sholat pun kita disuruh menghadap wajah Allah, menghadap wajah zat pencipta langit dan bumi. Ke siapa mau kita hadapkan? Sebetulnya kalau kita mau mencari, ada Allah yang mengatakan dirinya kami. Itu banyak di dalam Al-Quran. Siapakah yang bernama kami ini? Diselesaikan itu dulu, barulah sampai kita kepada Allah yang mengatakan dirinya aku. Itulah yang disebut tali wasilah di Al-Maidah 35. Mungkin itu sedikit gambaran yang saya kasih tahu dalam ocehan saya ini. Bincang-bincang tentang seputar ulil amri minkum. Di An-Nisa 59 kita taati Allah, taati Rasul. Ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Bukan ati, bukan taati nabi, bukan begitu, tapi ulil amri minkum. Orang minkum, orang yang di zamanmu, orang yang dikuasakan di antaramu. Kesinilah kita menghadap kiblat rohani kita. Bedakan antara menghadap dengan menyembah. Yang kita sembah tetap Allah, yang kita persembahkan tetap Allah. Tapi bagaimana caranya kita tidak sedimensi dengan dia? Otomatis kita melalui ulil amri minkum ini. Karena tali wasilah dia yang membawa tali wasilah itu. Karena satu ujung talinya sama aku, kata Allah, satunya lagi sama kekasihku. Zaman 1500 tahun yang lalu kekasihnya
Ya itulah, ulil amri minkum itu Nabi Muhammad yang membawa. Isinya Rasulullah Muhammad. Bertali wasilah. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Ilahi anta maksudi warido kamal ubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.